Baik, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan presentasikan terkait dengan tugas arsitektur pariwisata yang mendapatkan objek atau lokasi di kawasan pesisir Nusa Dua, Jalan Segara Samu sampai Teluk Pantai Geger. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri, Igusti Made Suraibawa, dan rekan saya. Saya Muhammad Gilang Ramadan. Baik, saya Imadi Dipajaya Dinata. Baik, langsung ke materi pertama. Eh, yang pertama itu adalah mapping tipologi fasilitas pariwisatanya. Di mana di lokasi objek yang kita dapat, fasilitas yang kebanyakan ada tipologinya itu adalah fasilitas resort dan hotel. Di mana di kawasan ini itu untuk fasilitas resort dan hotelnya itu ada 9. Yang pertama ada Club Med Bali, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Nusa Dua Beach Hotel and Spa, The Westin Resort Nusa Dua, kemudian ada Grand Hyatt Bali, Merusaka Nusa Dua, ada Ayodhya Resort Bali, The Set Regis Bali Resort, dan yang terakhir itu ada Mulia Resort Nusa Dua, di mana sebagian besar untuk tipologi bangunan di kawasan ini merupakan fasilitas resort dan hotel. Nah, selain fasilitas tersebut, ada juga, pun juga beberapa fasilitas rekreasi yang tersedia di kawasan ini. Yang pertama itu ada Bali Nusa Dua Theater, merupakan area teater, dan kemudian ada The Day Bali yang merupakan restoran yang bukan ya restoran tunggal tanpa fasilitas akomodasi hotel di dalamnya. Kemudian ada Bali Collection yang merupakan eh, area pusat perbelanjaan. Next. Yang kedua itu, yang selanjutnya adalah mapping tipologi fasilitas pariwisata terkait dengan karakter desain tipologi bangunannya. Nah, di mana secara karakter desainnya untuk kawasan ini tuh saya coba bagi tiga. Yang pertama itu adalah open air design, di mana nanti di seluruh fasilitas kawasan ini pada masa bangunnya itu dibuat konsep terbuka melalui bukaan lebar yang difungsikan untuk dan orientasinya itu mengarah ke arah pantai. Kemudian secara orientasi desain pun ditandai dengan petakan masa bangunan yang orientasinya menghadap ke arah laut to view yang prioritas untuk bagi para pengunjung. Kemudian yang ketiga itu integrasi indoor dan outdoornya yang ditandai pada masing-masing fasilitas bangunannya itu adanya penggunaan decking, eh, teras, dan sebagai konektivitas antara area dalam dan area luar. Nah, selanjutnya itu adalah sempadan pantai. Nah, sempadan pantainya sendiri sendiri di sini karena masuk kawasan Badung, jadi saya menggunakan Perda Kabupaten Badung nomor 7 tahun 2018 terkait tentang RDTR. Sempadan pantai itu ditetapkan minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Setelah dia dilakukan analisis, masih terdapat beberapa area resort dan hotel yang berada di dalam area sempadan. Dari kesembilan objek tadi yang kita sebutkan tipologinya, ada beberapa resort dan hotel yang tidak berada dalam area sempadan, yaitu Merusakan Nusa Dua dan Ayo Dia Resort Bali. Lanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruang komunal. Setelah dianalisa, eh, kami menemukan 3 titik ruang komunal yang berdiri sendiri. Yang pertama ada Pulau Nusa Dharma. Nah, Pulau Nusa Dharma ini adalah ruang komunal berbasis budaya dan ritual yang digunakan sebagai upacara adat dan aktivitas spiritual dan interaksi komunitas lokal. Lingkungan yang tenang membuat tempat ini sering digunakan untuk aktivitas yoga. Yang kedua ada Garden of Hope Peninsula Island. Ruang komunal ini bisa disebut contemplative communal space, lingkungan bersama yang dirancang untuk mendorong introspeksi, perenungan, dan koneksi sosial. Karakter ruangnya semi-public, aktivitas yang terjadi di sini piknik, jalan atau jogging, dan event-event kecil. Yang ketiga ada Keca and Barong de Nusa Dua. Desain arsitektur dengan amphitheater ruang komunal ini bisa disebut dengan performative communal space, dirancang untuk mendorong interaksi spontanitas dan keterlibatan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk di vegetasi alami kawasannya sendiri itu terbagi dari tiga, yang mana dari utara itu ada
ya di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort yang mana itu kebanyakan ada pohon kelapa dan rumput gajah. Untuk di bagian Club Med Bali itu rata-rata kebanyakan pohon ketapang dan di Nusa Dua Beach Hotel dan Spa Bali ada pohon kamboja dan bakung laut. Oke, next. Dan untuk di area tengah itu dari Grand Hyatt Bali itu terdapat teratai dan tanaman air yang dimana Grand Hyatt Bali sendiri adalah istana air untuk Resort Bali itu ada pandan laut dan cemara laut dan Meru Saka Nusa Dua itu pohon ketapang. Oke, next. Dan di area bawah itu ada The Saint Regis Bali Resort di mana itu terdapat vegetasi alami vegetasi alami waru laut dan di Mulia Resort Nusa Dua itu adalah Sky Pola atau Babacoa. Dan di Geger Beach-nya sendiri itu ada vegetasi karang dan semak alami. Next. Ya, untuk di Grand Hyatt Bali sendiri dalam objeknya yang mana tata letaknya cluster water village dan peninsula extension yang di mana itu adalah Grand Hyatt didesain sebagai labirin desa air yang sangat luas secara makro. Tata letaknya menempatkan peninsula Iceland atau lokasi Waterblow sebagai perpanjangan halaman belakang resort yang dramatis menciptakan transisi dari kanal air yang tenang menuju laut. Terus untuk orientasinya dari northeast to southeast, saya bangunan Grand Hyatt diatur menghadap ke arah Laguna Internal dan Peninsula. Ini menciptakan sequence visual di mana tamu bergerak dari ketenangan interior hotel menuju energi eksternal di Waterblow. Terus untuk fungsinya sendiri sebagai resort, rekreasi air dan edukasi pesisir. Sementara hotel berfungsi sebagai akomodasi untuk daerah yang bertindak sebagai fitur rekreasi alami Waterblow yang memberikan nilai jual berupa tontonan energi laut. Untuk ketinggian bangunannya sendiri itu sekitar 4 lantai dengan strategis fasad hijau. Oke, next. Dan untuk bentuk dan materialnya mengadopsi gaya tropikal vernakular menggunakan atap genting tanah liat dengan kemiringan curam 35 sampai 45 derajat untuk mengalirkan air hujan tropis secara cepat. Dan ruang luarnya sistem air water features seluas ribuan meter persegi bukan sekedar dekorasi melainkan infrastruktur natural cooling system yang dimana penguapan air dari Laguna Internal menurunkan suhu udara di koridor-koridor terbuka sebelum mencapai area hunian. Terus untuk penerapan arsitektur Balinya, implementasi konsep Taman Sari atau Istana Air, arsitekturnya mengadopsi elemen balai dan kori agung pada area transisi. Prinsip pelemahan hubungan manusia dengan lingkungan terlihat dari bagaimana hotel ini mengolah pada landscape bangunan tidak mendominasi, melainkan tumbuh di antara air dan tanaman. Oke, selanjutnya mungkin dari rekan saya akan menjelaskan. Selanjutnya itu objek yang kedua yang merupakan studi kasus itu yang kita identifikasi khusus. Eh, yang kedua itu adalah The Bay Bali. Nah, di mana The Bay Bali ini merupakan fasilitas rekreasi yang fungsi utamanya itu sebagai restoran yang memberikan pengalaman kepada pengunjung bagaimana menikmati hidangan makanan dengan view Nusa Dua Beach. Nah, untuk area ini atau restoran ini itu dibagi klasternya itu dibagi berdasarkan jenis hidangan yang disajikan. Ya, itu ada Siki yang untuk Japanese food, kemudian ada Lebleu untuk French food, ada Kekep untuk Indonesian food, dan ada Bebek Bengel untuk Balinese food.
Nah, kemudian aspek selanjutnya itu terkait dengan tata letak bangunan. Nah, pola massa dari bangunan ini atau area ini merupakan menggunakan pola pola klaster, di mana restoran itu dibagi menjadi tiga klaster yang berdasarkan tipe hidangan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Dan dengan pola ini, eh, dengan pola massa ini, pola sirkulasi yang digunakan adalah pola linear yang ditandai dengan adanya pedestrian dan akses masuk melalui gate masing-masing masa bangunannya. Kemudian dari segi fungsi bangunan, DB Bali itu merupakan fasilitas rekreasi yang fungsi utamanya sebagai restoran yang menjanjikan ada empat jenis hidangan. Selain itu, mereka juga menawarkan sepeda listrik untuk mengelilingi kawasan Nusa Dua Beach via pedestriannya. Yang selanjutnya itu adalah orientasi bangunan. Nah, untuk orientasi bangunan The Bay Bali ini itu arahnya langsung ke view pantainya Nusa Dua Beach. Nah, di mana dengan orientasi masa bangunan seperti ini menciptakan optimalisasi pemandangan sebagai koneksi visual antara ruang dalam dan eh, ruang luar. Kemudian itu selanjutnya adalah ketinggian bangunan. Nah, pada klaster bangunan The Bay ini sebagian besar merupakan bangunannya itu dengan eh, tipe low rise atau 1 sampai 2 lantai, di mana dengan bangunan skala low rise sangat relevan dengan fungsi restoran tepi pantai yang kebanyakan nantinya itu akan di ruang luarnya. Kemudian itu adalah bentuk dan style material. Nah, bentuk dan gaya bangunan berdasarkan klasternya yang ada di lokasi ini itu ada 4 sesuai dengan jenis hidangannya, yaitu ada arsitektur Bali, arsitektur modern, Jepang, dan bambu. Nah, kemudian material yang digunakan pada area bangunan ini itu sebagian besar menggunakan kayu, bambu, batu alam, dan kaca. Untuk ruang luarnya sendiri pada The Bay Bali, di mana elemen ruang luarnya yang terdiri dari area daybed, gazebo, area komunal, dan pool, serta taman lanskap. Karakter ruang luarnya ini cenderung di sini lebih aktif ketika masing-masing masing-masing fasilitas restoran itu menyediakan area daybed yang dimana para pengunjung itu bisa makan dekat dengan pantai yang menjadi highlight untuk para pengunjung. Kemudian untuk penerapan arsitektur Bali pada objek ini ditandai dengan penggunaan elemen gate di mana masing-masing entrance seperti yang ini untuk sebagai penanda bahwa sirkulasi atau area masuk ke dalam masa bangunnya itu melewati gate tersebut. Kemudian antara hubungan ruang dalam dan ruang luarnya juga digunakan menggunakan konsep terbuka, di mana area debat gazebo dan taman poolnya dihubungkan melalui akses sirkulasi ke dalam bangunannya, seperti yang di gambar ini. Nah, next akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang Bali Collection. Nah, Bali Collection ini merupakan kawasan komersial terbuka dengan tata letak menyerupai desa yang mengutamakan pengalaman berjalan, memiliki skala rendah dan orientasi internal, serta menggabungkan elemen arsitektur Bali dengan pendekatan modern untuk menciptakan ruang komunal semi-publik yang terkurasi dan berbasis aktivitas konsumsi. Nah, untuk tata letak Bali Collection ini bersifat terbuka dan menyebar, terdiri dari unit-unit retail yang dipisahkan dan dihubungkan oleh jalur pedestrian. Pola ini menyerupai desa atau kawasan komersial tradisional. Nah, untuk fungsi bangunan ini, fungsi utamanya adalah komersial dan rekreatif, yang dimana terdapat toko oleh-oleh, fashion, dan lain-lain, ruang hiburan dan pertunjukan. Nah, orientasi bangunan ini cenderung menghadap ke jalur pedestrian, bukan ke jalan raya utama. Orientasi seperti ini menciptakan fokus ruang ke dalam, inward oriented. Next. Untuk ketinggian bangunan, bangunan ini didominasi oleh bangunan dengan 1 sampai 2 lantai. Karakter ini menciptakan skala manusiawi yang tidak mendominasi lanskap, suasana yang santai, dan tidak menekan seperti mall-mall yang besar. Nah, untuk bentuk, style, dan material, bentuk dan gaya bangunan ini merupakan arsitektur hybrid yang mengadopsi elemen Bali, atap limasan, ornamen gerbang, yang dipadukan dengan gaya modern komersial. Material yang digunakan antara lain ada batu alam, kayu, beton dengan finishing natural, dan elemen dekoratif tradisional. Nah, untuk ruang luarnya ini menjadi
elemen utama dalam pembentukan kawasan seperti ini, seperti plaza terbuka, taman lanskap, jalur pedestrian yang lebar, area duduk informal. Karakter ruang luar ini cenderung lebih teduh dengan vegetasi yang dominan, interaktif, dan ruang luar bisa menjadi ruang utama bukan sekedar sisa bangunan. Yang terakhir untuk penerapan arsitektur Balinya, pada kawasan Bali Collection ini, penerapan elemen-elemen arsitektur Bali seperti gerbang Candi Bentar sebagai penanda transisi ruang ornamen, ukiran pada fasad, serta komposisi massa bangunan yang terfragmentasi menyerupai pola pemukiman tradisional Bali. Dengan prinsip ruang Bali yang mengenai hierarki seperti Nistem, Madya, dan Utama, juga secara implisit diterapkan dalam pengaturan zona kawasan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.